Kuliahmu di mana? Kuliah S1 di Hong Kong, S2, S3 di Australia. Oh, ini menemukan asalnya di mana? Inggris. Kenapa bisa ke Inggris? Kerja. Saya kerja direkrut sama Oxford, University of Oxford. Sebelumnya menangani vaksin rabies, tapi setelah 3 bulan ada pandemi, saya diminta untuk ganti fokus ke vaksin COVID. Wah, jadi tepatnya itu tahun berapa itu? Akhir 2019. Enggak, yang vaksin ini tahun akhir 2019. Saya join Oxford akhir tahun 2019, diminta mengganti topik pada awal Februari 2020. Oke, salam jumpa Sobat Smuki di channel Semak 1 ini, khusus di segmen acara obesitas, obrolan singkat terbatas. Nah, kali ini kita punya tamu spesial nih, ya. Kakak kita di sini sudah hadir, Kakak Karina, dan kebetulan juga dia adalah alumni dari Semak 1. Nah, di situ letak spesial yang pertama. Nah, letak spesial yang kedua, kalau teman-teman ingat, vaksin COVID, nah Kakak Karina juga ikut terlibat di dalam pembuatan vaksin COVID. Selamat datang, Kak Karina. Bisa dijelaskan nama lengkap, identitas diri, dan sebagainya secara singkat pada teman-teman? Terima kasih Pak. Nama saya Karina Citra Dewi Jo. Ya, saya alumni Semak 1 BPK Penabur. Sekarang bekerja sebagai peneliti. Saya juga tergabung juga sebagai tim yang mengembangkan vaksin COVID-19, ya, Oxford AstraZeneca vaksin. Oke, gimana tuh Kak ceritanya sampai menemukan vaksin AstraZeneca? Ini kerja tim apa gimana nih? Coba diceritain. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai tim, tapi saya khusus di tim yang bidangnya bagaimana cara mendesain proses untuk produksi skala besar. Tapi yang bertanggung jawab di dalam lab saya kerjakan sendiri. Tim-tim yang lain, supervisor dan project manager mengatur budgeting, project manager lebih ke arah komunikasi dengan pemerintah dan kolaborator. Jadi dari awal penemuan vaksin ini sampai akhirnya itu membutuhkan waktu berapa lama? Kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Dan sekarang vaksin yang sekarang udah vaksin yang paling final, nggak ada pengembangan lagi. Jadi yang kita buat waktu itu untuk menangani pandemi, jadi vaksin generation yang pertama, yang sekarang mungkin ada vaksin booster yang lain, tapi menurut kami itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi Oxford ada lagi mengembangkan teknologi yang lain, bagaimana cara membuat universal vaksin tanpa berubah konten dari vaksin itu sendiri. Oke, jadi saya sebagai orang awam ingin nanya nih, jadi COVID-19 itu sendiri sudah selesai apa belum? Iya, pandemi sudah berakhir. Tapi sekarang lebih ke arah endemi. Ada berbagai varian yang tersebar di beberapa negara, tapi tidak meluas ke satu dunia. Tapi mungkin efek sampingnya tidak terlalu berbahaya seperti yang varian yang jenis yang awal. Jadi COVID-nya sendiri belum benar-benar habis ya? Belum benar-benar. Jadi dia seperti kayak kita sakit flu tetap ada ya? Seperti flu. Ya, setiap tahun mungkin ada varian yang baru. Mungkin nggak suatu ketika kita punya atau bisa beli obat COVID di supermarket? Ya mungkin kalau aja. Sudah ditemukan obat yang mungkin bisa seperti antivirus untuk COVID kali. Ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau begali nih pengalaman Kak Karina nih sepanjang bersekolah nih. Kak Karina lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 2005. Oh ya, tahun 2005 nih, mungkin ada teman-teman Kak Karina di sini di berbagai negara. Ya, dimanapun. 2005 ya, waktu sekolah di Semak 1, pelajaran apa yang Kak Karina paling enggak suka? Yang paling enggak suka saya tidak suka pelajaran fisika. Ya. Kenapa tuh? Susah sekali ya, guru-gurunya sangat kreatif ya, kita diberikan soal-soal olimpiade ya yang nggak ada angkanya, semuanya kita harus membuat rumus pada saat itu. Kayak bahasa Inggris lagi ya. Saya paling tidak suka pelajaran itu ya, yang diajarin sama yang di ujian nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Ya.
beda sekali. Ya. Jadi waktu setiap hari mau menghadapi pelajaran fisika di rumah udah gimana? Udah bete dong? Ya udah bete, udah panik gitu. Mau panik. belajarin apa nih yang di pelajaran pasti ujiannya berbeda lagi. Jadi kita mesti cari soal-soal olimpiade yang di luar kali untuk dipelajari. Bisa tahu nilai paling buruk yang bisa dicapai di fisika? Kita minimum waktu itu harus 70 ya. Kalau tidak 70 kita harus, karena saya ambil akselerasi. Jadi kalau nggak 70 harus pindah ke reguler. Jadi minimum ya 70. Oh, minimum 70. 70. Oke, sekarang pelajaran yang paling disenangi. Nah, saya suka pelajaran biologi. Wah, kenapa nih? Biologi kan juga bahasa Latinnya banyak banget, ngapalin. Bahasa Latin banyak tapi menarik. Ada gambar-gambarnya, terus ada ceritanya. Kenapa makhluk hidup seperti ini, terus lebih ke arah mempelajari alam gitu. Jadi saya lebih nyambung, kelihatan yang ini kelihatan. Ya, tumbuhan seperti apa, terus menjawab pertanyaan alam, ya, kenapa ada fotosintesis seperti itu. Nah, nilai paling tinggi berapa waktu itu? 100. Oh, saking senangnya teman-teman. Ya. Apakah pelajaran biologi ini menjadi pemicu untuk bisa lebih konsentrasi di dunia penelitian ya? Ya benar, ya. Ini saya pernah bercerita di podcast kalau saya sebenarnya punya ide untuk mengambil bioteknologi pada saat saya ada di pelajaran biologi di SMA sama Ibu Lili. Ya, Ibu Lili presentasikan tentang bidang yang baru waktu itu tidak ada, belum banyak di Indonesia bidang bioteknologi, bagaimana cara merubah genetika hewan. Menurut saya itu menarik. Jadi waktu lulus itu kan pasti ngambil jurusan yang di bidang sekarang ditekuni ya. Kebayangnya apa sih waktu itu? Kok milih bidang itu? Kebayangnya saya Mau ngapain gitu maksudnya? Saya bekerja di laboratorium, saya kerjakan satu proyek yang mungkin bisa mengaplikasikannya ke dunia kesehatan gitu. Teknologinya bisa dipakai untuk banyak orang. Mimpi besarnya apa waktu itu? Mimpi besarnya ya menjadi ilmuwan, menjadi saintis yang karya saya bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Nah, berarti terwujud dong mimpi besarnya. Ya, terwujud. Ya kan? Ya. Punya mimpi lagi nggak? Punya mimpi lagi, sehingga saya punya banyak inovasi yang lain yang banyak merubah dunia di dunia saintis. Oke, teman-teman, kita doain nih supaya mimpinya Kak Karina ke depan terwujud kembali nih. Amin, amin. Oke. Nah, itu kan tahun berapa tadi? 2005 ya Ya, lulus 2005. Nah, ini kan udah lama sekali ya. Kak Karina kan pasti dengar ya berita-berita Semak 1 selama ini. Nah, dalam bayangan Kak Karina, Semak 1 sekarang sama di zaman Kak Karina, apa yang paling beda? Yang paling berbeda dulu Semak 1 lebih mementingkan pelajaran eksak gitu. IPA dan IPS. Tapi sekarang saya dengar Semak 1 juga mendukung pelajaran-pelajaran lain, kesenian, olahraga, ya. Lah memang dulu nggak ada itu? Ada, cuman tidak difokuskan. Nah, kita belajar aja. Mungkin kalau tim pun masih bertanding, tapi sekarang lebih didukung. Siswa-siswa yang mau ikut menjadi atlet mungkin didukung oleh sekolah. Yang dulu kan orientasinya masih pelajaran. Yang hanya pelajaran teori, gitu ya. Sementara bidang-bidang yang lain kurang terperhatikan. Bidang-bidang yang lain bukan jadi fokus sekolahnya. Oh, nggak jadi fokus. Ya. Oh, itu yang Kak Karina lihat ya? Ya, yang lihat yang sekarang paling jadi, besar ya, sekarang perubahannya. ada kesenian, ada yang olahraga, ada siswa-siswa yang ikut lomba, menang, terus dipromosikan oleh sekolah. Itu menurut saya sih baik sih. Jadi tidak hanya ilmu eksak saja, tapi pelajaran-pelajaran yang lain pun berguna juga untuk para siswa. Oke. Nah, sekarang apa nih? Kak Karina punya saran-saran apa bagi teman-teman tapi yang khusus sangat meminati bidang biologi? Ya, untuk para teman-teman yang suka bidang biologi, mungkin cita-citanya menjadi ilmuwan, ya saya sarannya ya sabar, tekun, dan gigih lah. Soalnya emang jalan kita panjang, mungkin sekolah perlu waktu yang lebih lama daripada profesi yang lain. Tapi menurut saya ya pekerjaan kita hasilnya rewarding. Kita bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia pun kita bisa memberikan dampak ke masyarakat global juga.
Nah, pengaruh yang baiknya. jadi ada proses jatuh bangunnya juga ya Kak ya? Iya, sebagai ilmuwan kita melakukan eksperimen, ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi tidak perlu berkecil hati, itu normal sebagai saintis ya. Waktu gagal, stres banget nggak kalau ilmuwan itu gagal terhadap Iya, penelitiannya? mungkin pada saat gagal yang pertama kali mungkin stres, tapi kamu juga harus mengerti kalau gagal juga bagian dari eksperimen. Jadi kalau gagal pun ada hal yang kita bisa pelajari, kenapa gagal, apa yang perlu dirubah untuk eksperimen berikutnya ya. Nah itu teman-teman, jadi yang namanya dunia pendidikan itu ada jatuh dan bangun ya. Tentu Kak Karina juga pernah ngalamin kok, stres itu pernah ngalamin. Iya. Ya, jadi buat siapapun yang merasa stres, nggak usah berkecil hati dan nggak usah harus terpuruk ya. Ini Kak Karina bukti dari orang yang fight ya, meskipun sesekali mengalami kegagalan ya, tapi akhirnya bisa tangguh ya, bisa bangun lagi dan bisa mengembangkan potensi yang lebih tinggi lagi. Oke Kak Karina, terima kasih Sama-sama. ya untuk waktu yang diberikan. Semoga perbincangan kita ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman. Semoga. Nah, teman-teman terus selalu subscribe ya, like and share channel Semak Satu ini supaya semua obesitas, obrolan bincang terbatas bisa selalu teman-teman nikmati. Bye, sampai jumpa di pertemuan episode berikutnya. Sampai ketemu lagi. Mulai ya. Oke, salam jumpa Sobat Smuki di channel Semak Satu ini, khusus di segmen acara obesitas, obrolan singkat terbatas. Nah, kali ini kita punya tamu spesial nih. Ya. Kakak kita di sini sudah hadir, Kakak Karina, dan kebetulan juga dia adalah alumni dari Semak Satu. Nah, di situ letak spesial yang pertama. Nah, letak spesial yang kedua, kalau teman-teman ingat vaksin COVID, nah Kakak Karina juga ikut terlibat di dalam pembuatan vaksin COVID. Selamat datang, Kak Karina. Bisa dijelaskan nama lengkap, identitas diri dan sebagainya secara singkat pada teman-teman? Ya, terima kasih Pak. Nama saya Karina Citra Dewi Jo. Ya, saya alumni Semak Satu BPK Penabur. Ya, sekarang bekerja sebagai peneliti. Ya, saya juga tergabung juga sebagai tim yang mengembangkan vaksin COVID-19, ya, Oxford AstraZeneca vaksin. Oke, gimana tuh Kak ceritanya sampai menemukan vaksin AstraZeneca? Ini kerja tim apa gimana nih? Coba diceritain. Jadi ya kita berkolaborasi dengan berbagai tim, tapi saya khusus di tim yang bidangnya bagaimana cara mendesain proses untuk produksi skala besar. Tapi yang bertanggung jawab di dalam lab saya kerjakan sendiri. Ya, tim-tim yang lain, supervisor dan project manager mengatur budgeting, project manager lebih ke arah komunikasi dengan pemerintah dan kolaborator. Jadi dari awal penemuan vaksin ini sampai akhirnya itu membutuhkan waktu berapa lama? Kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Dan sekarang vaksin yang sekarang udah vaksin yang paling final, nggak ada pengembangan lagi. Jadi yang kita buat waktu itu untuk menangani pandemi, jadi vaksin generation yang pertama, yang sekarang mungkin ada vaksin booster yang lain, tapi menurut kami itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi Oxford ada lagi mengembangkan teknologi yang lain, bagaimana cara membuat universal vaksin tanpa berubah konten dari vaksin itu sendiri. Oke, jadi saya sebagai orang awam ingin nanya nih, jadi COVID-19 itu sendiri sudah selesai apa belum? Iya, pandemi sudah berakhir, berakhir. tapi sekarang lebih ke arah endemi. Ada berbagai varian yang tersebar di beberapa negara, tapi tidak meluas ke satu dunia. Tapi mungkin efek sampingnya tidak terlalu berbahaya seperti yang varian yang jenis yang awal. Jadi COVID-nya sendiri belum benar-benar habis ya? Belum benar-benar Jadi dia habis. seperti kayak kita sakit flu tetap ada ya? Seperti flu, ya, setiap tahun mungkin ada varian yang baru. Mungkin nggak suatu ketika kita punya atau bisa beli obat COVID di supermarket? Ya mungkin kalau aja. sudah ditemukan obat yang mungkin bisa seperti antivirus untuk COVID kali. Ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau begali nih pengalaman Kak Karina nih sepanjang bersekolah nih. Kak Karina lulus tahun berapa? Saya lulus tahun
tahun 2005. Oh ya, tahun 2005 nih mungkin ada teman-teman Kak Karina di sini di berbagai negara ya dimanapun. 2005 ya. Waktu sekolah di Semak 1, pelajaran apa yang Kak Karina paling enggak suka? Yang paling nggak suka saya tidak suka pelajaran fisika. Ya. Kenapa tuh? Susah sekali ya. Guru-gurunya sangat kreatif ya, kita diberikan soal-soal olimpiade ya yang nggak ada angkanya, semuanya kita harus membuat rumus pada saat itu. Kayak bahasa Inggris lagi ya. Saya paling tidak suka pelajaran itu. Ya, yang diajarin sama yang di ujian nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Ya, beda sekali. Ya. Jadi waktu setiap hari mau menghadapi pelajaran fisika di rumah udah gimana? Udah bete dong? Ya udah bete, udah panik gitu. Mau panik. belajarin apa nih yang di pelajaran pasti ujiannya berbeda lagi. Jadi kita mesti cari soal-soal olimpiade yang di luar kali untuk dipelajari. Bisa tahu nilai paling buruk yang bisa dicapai di fisika? Kita minimum waktu itu harus 70 ya. Kalau tidak 70 kita harus, karena saya ambil akselerasi. Jadi kalau nggak 70 harus pindah ke reguler. Jadi minimum ya 70. Oh, minimum 70. 70. Oke, sekarang pelajaran yang paling disenangi. Nah, saya suka pelajaran biologi. Wah, kenapa nih? Biologi kan juga bahasa Latinnya banyak banget ngapalin. Bahasa Latin banyak tapi menarik, ada gambar-gambarnya, terus ada ceritanya, kenapa makhluk hidup seperti ini, terus lebih ke arah mempelajari alam gitu. Jadi saya lebih nyambung, kelihatan yang ini kelihatan. Ya, tumbuhan seperti apa, terus menjawab pertanyaan alam, ya, kenapa ada fotosintesis seperti itu. Nah, nilai paling tinggi berapa waktu itu? 100. 100. Oh, saking senangnya teman-teman. Ya. Ya. Apakah pelajaran biologi ini menjadi pemicu untuk bisa lebih konsentrasi di dunia penelitian ya? Ya benar, ini saya pernah bercerita di podcast kalau saya sebenarnya punya ide untuk mengambil bioteknologi pada saat saya ada di pelajaran biologi di SMA sama Ibu Lili. Ya, Ibu Lili presentasikan tentang bidang yang baru waktu itu, tidak ada, belum banyak di Indonesia bidang bioteknologi, bagaimana cara merubah genetika hewan. Menurut saya itu menarik. Jadi waktu lulus itu kan pasti ngambil jurusan yang di bidang sekarang ditekuni ya. Kebayangnya apa sih waktu itu? Kok milih bidang itu? Kebayangnya saya Mau ngapain gitu maksudnya? Saya bekerja di laboratorium, saya kerjakan satu proyek yang mungkin bisa mengaplikasikannya ke dunia kesehatan gitu. Teknologinya bisa dipakai untuk banyak orang. Mimpi besarnya apa waktu itu? Mimpi besarnya ya menjadi ilmuwan, menjadi saintis yang karya saya bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Nah, berarti terwujud dong mimpi besarnya. Ya, terwujud. Ya kan? Ya. Punya mimpi lagi nggak? Punya mimpi lagi, sehingga saya punya banyak inovasi yang lain yang banyak merubah dunia di dunia saintis. Oke, teman-teman, kita doain nih supaya mimpinya Kak Karina ke depan terwujud kembali nih. Amin, amin. Oke. Nah, itu kan tahun berapa tadi? 2005 ya Ya, lulus ya. 2005. Nah, ini kan udah lama sekali ya. Kak Karina kan pasti dengar ya berita-berita Semak 1 selama ini. Nah, dalam bayangan Kak Karina, Semak 1 sekarang sama di zaman Kak Karina, apa yang paling beda? Yang paling berbeda dulu Semak 1 lebih mementingkan pelajaran eksak gitu. IPA dan IPS. Tapi sekarang saya dengar Semak 1 juga mendukung pelajaran-pelajaran lain, kesenian, olahraga, ya. Lah memang dulu nggak ada itu? Ada, cuman tidak difokuskan. Nah, kita belajar aja. Mungkin kalau tim pun masih bertanding, tapi sekarang lebih didukung. Siswa-siswa yang mau ikut menjadi atlet mungkin didukung oleh sekolah. Yang dulu kan orientasinya masih pelajaran. Yang hanya teori, pelajaran gitu ya. Sementara bidang-bidang yang lain kurang terperhatikan. Bidang-bidang yang lain bukan jadi fokus sekolahnya. Oh, nggak jadi fokus. Ya. Oh, itu yang Kak Karina lihat ya? Ya, yang lihat yang sekarang. paling Jadi, besar ya, sekarang perubahannya. ada kesenian, ada yang olahraga, ada siswa-siswa yang ikut lomba, menang, terus dipromosikan oleh sekolah. Itu menurut saya sih baik sih. Jadi tidak hanya ilmu eksak saja, tapi pelajaran-pelajaran yang lain pun berguna juga untuk para siswa. Oke. Ya.
Nah, sekarang apa nih? Kak Karina punya saran-saran apa bagi teman-teman tapi yang khusus sangat meminati bidang biologi? Ya, untuk para teman-teman yang suka bidang biologi, mungkin cita-citanya menjadi ilmuwan, ya saya sarannya ya sabar, tekun, dan gigih lah. Soalnya emang jalan kita panjang, mungkin sekolah perlu waktu yang lebih lama daripada profesi yang lain. Tapi menurut saya ya pekerjaan kita hasilnya rewarding. Kita bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat Indonesia pun kita bisa memberikan dampak ke masyarakat global juga. Nah, Pengaruh yang baiknya. jadi ada proses jatuh bangunnya juga ya Kak ya? Iya, sebagai ilmuwan kita melakukan eksperimen, ada yang gagal, ada yang berhasil. Jadi tidak perlu berkecil hati, itu normal sebagai saintis ya. Waktu gagal, stres banget nggak kalau ilmuwan itu gagal terhadap penelitiannya? Mungkin pada saat gagal yang pertama kali mungkin stres, tapi kamu juga harus mengerti kalau gagal juga bagian dari eksperimen. Jadi kalau gagal pun ada hal yang kita bisa pelajari kenapa gagal, apa yang perlu dirubah untuk eksperimen berikutnya ya. Nah itu teman-teman. Jadi yang namanya dunia pendidikan itu ada jatuh dan bangun ya. Tentu Kak Karina juga pernah ngalamin kok. Stres itu pernah ngalamin. Ya jadi buat siapapun yang merasa stres, nggak usah berkecil hati dan nggak usah harus terpuruk ya. Ini Kak Karina bukti dari orang yang fight ya, meskipun sesekali mengalami kegagalan ya, tapi akhirnya bisa tangguh ya, bisa bangun lagi dan bisa mengembangkan potensi yang lebih tinggi lagi. Oke Kak Karina, terima kasih ya untuk waktu yang diberikan. Semoga perbincangan kita ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman. Nah teman-teman terus selalu subscribe ya, like and share channel Semak 1 ini supaya semua obesitas, obrolan bincang terbatas bisa selalu teman-teman nikmati. Bye, sampai jumpa di pertemuan episode berikutnya. Sampai ketemu lagi.